Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, dan juga Bapak dan Ibu dosen yang saya banggakan, serta teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Pasca Pandemi Terhadap Pembelajaran dan Kesehatan Mental Remaja. Hadirin saya hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan berubah secara drastis, dimulai dari kebijakan physical distancing untuk memutuskan penyebaran wabah, memaksakan perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah dengan sistem daring atau online. Seperti yang kita sudah tahu, sistem pembelajaran ini tidak dilakukan secara tatap muka atau secara langsung antara dosen dengan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui sistem online dan menggunakan jaringan internet sebagai perantaranya. Dalam sistem pembelajaran seperti ini, sangat tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan untuk mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, mahasiswa menjadi sulit untuk memahami materi yang sudah diberikan dosen. Lalu yang kedua, koneksi jaringan juga menjadi kendala bagi sebagian mahasiswa yang tempat tinggalnya tidak mendapatkan akses internet atau sulit mendapatkan akses internet. Apalagi sebagian mahasiswa tinggal di pedesaan dan juga beberapa dari mereka tidak mampu untuk membeli paket internet. Karena dalam pembelajaran ini kita lebih banyak menggunakan fasilitas internet, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan penjelasan materi melalui video, mahasiswa harus berusaha belajar lebih keras karena dirasa pembelajaran daring ini kurang efektif, yang membuat mahasiswa kurang begitu memahami materi yang diberikan oleh dosen. Dengan sulitnya memahami materi yang diberikan oleh dosen, mahasiswa pun harus belajar lebih keras lagi, sehingga itu pun yang menekan mahasiswa untuk terus-menerus belajar agar bisa memahami atau mengikuti pembelajaran secara online ini. Dan itu pun menjadi salah satu masalah di antara kita yang membuat mahasiswa terkadang stres atau menjadi terbebani karena harus belajar lebih giat lagi untuk mengikuti pembelajaran ini. Lalu yang membuat pembelajaran yang tidak efektif adalah dosen selalu memberikan banyak tugas, sehingga itu pun membuat beberapa mahasiswa menjadi stres karena banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Dan kesehatan mental mahasiswa pun patut dipertanyakan dan harus dijaga dengan baik. Dan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai mahasiswa? Yang pertama, kita harus mengenali emosi kita agar tidak berlebihan dan tidak menyebabkan stres. Lalu, membangun sikap asertif. Yang ketiga, kita harus membuat pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat, tidur cukup, berolahraga, dan membuat jadwal yang teratur. Lalu yang keempat, kita juga harus sering berkomunikasi, baik itu dengan dosen, dengan orang tua, ataupun dengan sesama teman kita, agar jika kita memiliki kesulitan, orang lain dapat membantu kita. Lalu yang kelima, kita harus memiliki hobi atau kegemaran, agar dikala kita sedang stres dengan tugas-tugas atau pembelajaran daring ini, kita dapat menyalurkannya kepada hobi kita.
Dan yang terakhir adalah kita jangan malu untuk berkonsultasi dengan psikologis atau dosen yang dapat membantu kita agar tidak stres dengan pembelajaran daring ini. Kesimpulan dari pidato hari ini, dampak dari COVID-19 ini sangat besar, terlebih lagi bagi sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Saran saya, seluruh siswa dapat menyesuaikan dengan sistem pembelajaran daring ini dan juga dapat menjaga kesehatan mentalnya masing-masing karena itu adalah yang utama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.